Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 12 MIPA maupun kelas 12 IPS. Bagaimana kabar kalian semua? Bu Ani berharap semoga kalian semua selalu sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring khususnya di mata pelajaran ekonomi dengan penuh semangat. Nah, anak-anak, di kelas 12 ini kalian akan belajar tentang materi akuntansi. Jika sebelumnya kamu mungkin hanya mendengar kata akuntansi, atau mungkin di SMP kalian pernah belajar tentang akuntansi, nah di kelas 12 ini kalian akan lebih memperdalam lagi tentang apa itu akuntansi dan bagaimana penerapannya. Dan capaian materi ekonomi di kelas 12 ada 4 bab, yaitu bab pertama adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Lalu yang kedua ada bab persamaan dasar akuntansi, dan yang ketiga yaitu penerapan akuntansi di perusahaan jasa, dan yang bab terakhir, bab keempat, yaitu akuntansi di perusahaan dagang. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi bab pertama, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Silahkan kalian buka modul kalian pada halaman 2. Yang pertama yang akan kita pelajari di bab pertama yaitu adalah sejarah awal munculnya akuntansi. Nah, akuntansi sudah dikenal sejak lama dan pada waktu itu dikenal dengan nama metode pembukuan berpasangan oleh para pedagang Italia sekitar abad ke-14 Masehi. Dan buku pertama tentang pembukuan berpasangan ini disusun oleh Masari di tahun 1340. Seiring berjalannya waktu, di tahun 1494 ada tokoh yang bernama Luca Pacioli yang menyusun buku yang ia beri nama Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita. Karena Luca Pacioli memiliki peran penting dalam bidang akuntansi, maka Luca Pacioli dikenal sebagai Bapak Akuntansi. Nah, selanjutnya, dan seiring berkembangnya zaman dan kepentingan Indonesia dalam dunia usaha yang berkiblat pada Amerika, maka pada tahun 1970-an mulai berkembang yang namanya sistem Anglo-Saxon atau dikenal dengan istilah American Accounting, atau jika di Indonesia dikenal sebagai akuntansi. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pengertian akuntansi, terlebih dahulu coba amati transaksi atau kegiatan yang ada pada gambar. Ada gambar transaksi atau kegiatan yang ada di supermarket. Tentunya setiap transaksi yang terjadi di supermarket meliputi ada pembelian, ada penjualan, dan transaksi tersebut akan dianalisis, dicatat secara berkala, dan tentunya akan dilaporkan dalam sebuah laporan yang bernama laporan keuangan, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada bab ini. Kita memasuki pada pengertian akuntansi. Nah, pengertian akuntansi adalah sebuah rangkaian proses yang sistematis, dimulai dari ada proses pencatatan, ada proses pengikhtisaran, dan yang terakhir adalah proses pelaporan. Pelaporan apa? Yaitu pelaporan informasi keuangan berupa tadi laporan keuangan yang berguna sebagai pengambilan keputusan ekonomi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya akuntansi adalah sebuah proses. Sebuah proses ada 3, yaitu proses pencatatan, lalu proses pengikhtisaran, dan yang ketiga adalah proses pelaporan, sehingga nanti akan menjadi sebuah laporan yang bernama laporan keuangan.
slide sebelumnya, Bu Ani sudah menjelaskan tentang laporan keuangan. Nah, ini adalah contoh-contoh laporan keuangan. Jadi, dari ketiga proses tadi, dari proses awal yaitu proses pencatatan, lalu dilanjutkan proses kedua yaitu proses pengikhtisaran, dan di proses yang terakhir yaitu pelaporan. Nah, dari ketiga proses itu nanti akan dihasilkan ketiga laporan keuangan ini, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca. Idealnya satu perusahaan itu setidaknya memiliki 3 laporan ini, di mana laporan laba rugi yang pertama, laporan laba rugi itu berisi tentang berapa laba atau rugi yang dialami perusahaan pada periode tersebut. Lalu yang kedua ada laporan perubahan ekuitas atau biasa disebut sebagai laporan perubahan modal. Lalu yang ketiga ada laporan neraca yang berisi tentang aset perusahaan, lalu berapa hutang yang dimiliki perusahaan dan berapa modal akhir perusahaan. Yang ini nantinya akan kita perdalam di bab ketiga dan bab keempat. Nah, langsung saja pada materi selanjutnya yaitu pemakai informasi akuntansi. Tadi telah disebutkan bahwa dari ketiga proses tadi sehingga dihasilkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini nanti akan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, pihak-pihak yang membutuhkan ini adalah pemakai informasi akuntansi. Siapakah pemakai informasi akuntansi? Nah, pemakai informasi akuntansi dibagi menjadi 2. Ada pihak internal atau pihak dalam perusahaan dan juga ada pihak eksternal. Nah, untuk lebih detailnya kalian bisa membaca secara mandiri kepentingan apa saja yang dimiliki oleh pemakai informasi akuntansi sehingga mereka membutuhkan laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang kualitas informasi akuntansi. Setelah kalian mengetahui bentuk laporan keuangan tadi, nah, laporan keuangan yang dihasilkan itu harus memenuhi ke-8 kualitas informasi akuntansi. Bisa kalian lihat pada modul halaman 4. Ada 8 kriteria kualitas informasi akuntansi sehingga ia dikatakan layak. Nah, yang pertama adalah informasi akuntansi atau laporan keuangan harus relevan, harus sesuai dengan kebutuhan para penggunanya sehingga dapat membantunya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Lalu yang kedua, informasi akuntansi harus dapat dimengerti oleh penggunanya. Lalu yang ketiga ada material. Jangan sampai informasi akuntansi yang telah kita buat itu mengandung kesalahan sehingga akan mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Lalu yang keempat ada netral, di mana informasi akuntansi atau laporan yang kita buat tidak boleh menguntungkan bagi satu pihak saja, atau misal kita memihak pada pihak tertentu, itu tidak boleh. Lalu selanjutnya dapat dibandingkan, di mana informasi akuntansi yang telah kita buat harus dapat dibandingkan dengan informasi akuntansi di tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang selanjutnya ada keandalan, di mana informasi akuntansi yang telah kita buat harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu yang selanjutnya ada penyajian jujur, di mana informasi akuntansi yang kita buat harus menggambarkan kejujuran baik dari segi transaksinya, dari segi peristiwanya, dan dari segi tanggal pelaporannya maupun nominalnya. Jangan sampai informasi akuntansi itu tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu ada kelengkapan, di mana informasi akuntansi yang kita buat itu harus lengkap dan memenuhi syarat ketentuan kualitas informasi akuntansi. Nah,
selanjutnya ada prinsip dasar akuntansi. Nah, informasi akuntansi atau kita kenal dengan laporan keuangan harus disusun dan dilaporkan secara objektif. Secara objektif agar bermanfaat bagi para pemakai informasi akuntansi. Nah, dengan tujuan tadi, maka dari itu perlulah disusun yang namanya prinsip atau pedoman dasar akuntansi. Nah, prinsip dasar akuntansi ini dirumuskan oleh badan yang berwenang, yang kompeten, yang bernama Ikatan Akuntan Indonesia atau dikenal sebagai IAI, yang merupakan badan yang berwenang dalam membuat peraturan di bidang akuntansi. Nah, Ikatan Akuntan Indonesia ini membuat prinsip dasar akuntansi yang dituangkan dalam SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Nah, standar akuntansi keuangan ini merupakan himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang baik dan benar. Nah, selanjutnya ini adalah prinsip dasar akuntansi yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang dirumuskan dalam Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Nah, pedoman yang harus dimiliki atau yang harus didasarkan dalam penyusunan laporan keuangan ada 6, yaitu yang pertama, prinsip konservatif, ada prinsip konsistensi, yang ketiga adalah prinsip cukup berarti, yang keempat ada prinsip lengkap, dan yang kelima ada prinsip dapat dimengerti, dan yang terakhir harus berpedoman dengan prinsip objektif. Nah, untuk materi kita pada pertemuan pertama ini cukup sampai di materi prinsip dasar akuntansi anak-anak. Nah, untuk materi selanjutnya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, dan untuk penugasan akan Bu Ani lebih jelaskan di grup WhatsApp masing-masing yang telah kita buat sebelumnya. Nah, atas perhatiannya Bu Ani ucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.